Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Masa lek ono tuwegang kudu guyu aku. Alah ya. Oke, kita firman-nya, temanya tetap ya bulan yang seperti kemarin. Percaya dan berserah. Yuk, percaya dan berserah. Di Mazmur ya. Percayalah dan berserah. Kenapa tema bulan ini kok sama? Karena Tuhan tahu setiap kita. Dan Tuhan itu mau menekankan di sini, belajarlah untuk bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Belajarlah untuk percaya. Firman tema ini enggak cukup berarti untuk kita 1 bulan ini. Mas, berarti dalam 1 bulan kemarin itu Tuhan melihat setiap kita itu tetap masih ada rasa takut dan khawatir. Makanya dibaleni meneh mbek Tuhan. Supaya kita benar-benar firman ini tertancap di dalam loh hatimu. Tuhan tahu segala pergumulan kita semua. Tuhan tahu segala apa yang engkau hadapi. Memang dunia tidak baik-baik saja. Bukan kita aja yang menghadapi masalah. Bukan kita aja yang menghadapi ekonomi yang sudah enggak nentu. Enggak bisa diprediksi lagi. Enggak bisa yang wah kok ini enggak bisa. Makanya Tuhan tahu. Hanya di sini mulailah kita itu dalam mengenal Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita itu datang beribadah, kita itu datang untuk mendengar firman. Tapi biarlah waktu di rumah atau malamnya kita mau ke gereja, itu sudah ada kerinduan gitu. Aku besok ke gereja. Tuhan, aku mau ibadah ini sungguh-sungguh. Aku datang dengan hatiku. Bukan hanya karena kebiasaan. Waduh rek, biasanya aku minggu ini biasa aku nang gereja rek. Cuman lewat aja. Setelah pulang lupa semua. Kita enggak bawa apa-apa. Rugi saudara. Lebih baik jalan-jalan ke mall. Kalau datang ke gereja untuk beribadah, enggak ketemu Tuhan, rugi. Lebih baik nang mall, isok jajan, isok mau cuci mata. Karena sama-sama pulang sama-sama. Di sini enggak dapat apa-apa. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Imanlah. Kita punya iman, kita mengakui, aku percaya Tuhan. Makanya ke gereja. Tapi ngerti apa yang dimaksud dengan iman. Iman itu tidak melihat, tapi percaya. Kalau kita punya iman katanya, tapi kita enggak percaya akan kuasa Tuhan. Karena belum kita lihat. Kita enggak percaya karena Tuhan enggak kita lihat. Itu bukan namanya iman. Orang dunia sama. Dia mencari bukti. Dia harus melihat dulu baru percaya. Itu bukan iman. Tapi iman, kamu melangkah ke depan. Sekalipun itu mungkin ada batu, ada banyak apa beling ya, wong Jawa iki repot. Banyak kaca-kaca yang tajam. Tapi kalau kalian punya iman, tidak melihat semua yang ada di depan, tapi kamu melihat kuasa Tuhan itu, engkau akan jalani saja. Karena hanya satu-satunya jalan yaitu.
Kita harus memiliki iman yang teguh. Makanya pagi ini saya membawa firman Tuhan ini, dan saya beri judul taat. Bentar. Judulnya lali. Iman dan taat. Karena apa? Karena di saat kita mau melakukan, mempraktekkan firman Tuhan, serahkanlah ini di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Ini adalah tema untuk bulan ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Untuk mempraktekkan firman ini kita butuh iman kepada Tuhan. Tanpa iman kita nggak bisa mempraktekkan firman ini. Iman yang dibutuhkan untuk kita semua. Biarlah iman kita ini ya, kita setiap minggu ke gereja, mungkin hari Selasa kita juga ke gereja ibadah, mungkin juga berdoa, tapi imanmu nggak bertumbuh. Imanmu tetap kerdil, seperti waktu kamu pertama kali percaya Yesus. Dan itu tidak mau bertumbuh. Apakah bisa membawa kita untuk mempraktekkan, mengerjakan setiap firman Tuhan? Gak bisa, saudara. Kita gak bisa mengatakan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku percaya, tapi tanpa iman. Iman yang gak aktif. Iman yang pasif. Marilah kita di sini jangan hanya menjadi jemaat yang cuma datang, duduk, nyanyi. Tapi setiap firman Tuhan ini tidak kau sungguh-sungguh menerima, kau cerna, kau renungkan dalam kehidupanmu. Apa yang dimau Tuhan tidak akan pernah terjadi. Tuhan mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sendiri yang akan bertindak. Itu firman. Kalau kita punya iman, kita percaya, kita harus percaya. Kita jangan ragukan lagi firman Tuhan. Praktekkan dalam kehidupanmu. Saya ambil tema pagi ini ya. Di dalam Satu Raja-Raja ayat yang ke-17, Satu Raja-Raja 17 ayat yang ke-8 ya, sampai yang ke-12. Ini tentang janda di Sarfat dengan Nabi Elia. Di dalam Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8 ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kemudian yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dia enggak hanya minta diambilkan minum, tetapi Elia minta juga sepotong roti. Dan yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya maka kami akan mati. Itu yang dihadapi oleh janda di Sarfat ini.
Dia tidak memiliki apa-apa. Karena waktu itu ya sedang dalam kekeringan. Jadi tumbuhan tidak bisa bertumbuh karena keadaan yang kering, karena kemarau yang begitu panjang. Dan Elia disuruh sama Tuhan untuk datang ke kemana itu, ke Sidon. Dia disuruh berangkat ke wilayah Sidon ya. Sebab Tuhan sudah menyediakan buat Elia melalui janda yang miskin ini. Dia sudah tidak punya apa-apa. Dia sudah hidup dengan cuman punya segenggam tepung dan minyak sedikit untuk mengelola tepung ini. Rencana janda ini untuk dimakan dirinya sama anaknya pasti kurang ya. Saya bayangin itu mungkin cuman bakpo ya. Ada bakpo, mungkin untuk anaknya sendiri aja kurang kenyang. Tapi Tuhan memerintahkan Elia untuk datang. Nanti di sana ada janda. Tuhan memerintahkan seorang janda untuk memberi makan Elia. Saudara yang kekasih Tuhan, janda ini Tuhan, janda ini saudara, janda yang tidak punya apa-apa. Saya bisa membayangkan kalau di firman-Nya ini janda ini enggak punya apa-apa, dia enggak bekerja, cuma punya anak satu. Tapi dia cuma punya hanya tepung itu, rencana mau dimasak untuk dimakan. Kalau sudah habis ya wis entek, wis mati, wis menyerah sama Tuhan. Dia berserah sama Tuhan. Tapi Tuhan pakai janda ini untuk memberkati Elia. Kan masih banyak ya orang yang lebih dari janda ini, memiliki kelebihan di rumahnya. Tapi Tuhan mau pakai janda ini. Sebab apa? Tuhan mau memberkati janda itu. Dalam kekeringan, Tuhan pakai. Dalam keadaan gak memiliki apa-apa, gak bisa makan pun Tuhan pakai janda itu. Karena Tuhan punya rencana besar untuk memberkati janda itu. Agar apa? Agar dia tidak mati. Dia memiliki kehidupan. Oleh karena itu Tuhan menguji janda ini. Saya percaya janda ini pasti dia adalah seseorang yang takut Tuhan. Janda ini adalah janda yang bergumul sama Tuhan karena dia merasa aku gak punya apa-apa. Aku hanya berharap kepada Tuhan saja. Aku hanya apa-apa hanya kepada Tuhan. Hatinya hanya kepada Tuhan. Tuhan tetap masih menguji. Apakah di antara kita saat kita cuma memiliki uang untuk beli beras untuk anak-anak kita. Kemudian ada orang yang datang, Bu tolong, aku sudah 2 hari ini nggak bisa makan. Tolong Bu, saya dibantu umpama gitu ya. Padahal kita sendiri nggak punya, kita cuma punya untuk beli beras. Anak saya sudah nggak makan mulai kemarin. Saya sudah nggak kuat berjalan. Apakah kita mempunyai hati atau kita mementingkan diri kita sendiri? Aku ae saiki gak duwe duit, anakku ya durung mangan. Mosok duit iki apa tak kekno atau kono jajan makanan untuk dia. Apakah kita punya hati seperti itu? Makanya kita harus belajar. Untuk apa? Peduli kepada orang lain. Tuhan ini tahu hatinya si janda. Makanya dia memerintahkan Elia untuk ketemu dengan janda ini. Oleh karena itu kita
juga sama dengan janda ini yang memiliki Allah yang sama. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sama. Saudara-saudaraku, kita harus belajar. Tanpa kita mau melangkah untuk mau belajar, kita tidak akan pernah bisa memiliki hati untuk mengasihi orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Saat kita mementingkan orang lain dalam keadaan susah, kita masih mau menolong orang lain, Tuhan akan melihat apa yang sudah kita kerjakan. Tuhan akan memberkati. Bahkan berkali lipat. Ini yang dikatakan di sini, perempuan itu dia enggak mempunyai, tetapi pada akhirnya apa? Yang nomor firman yang ke-13 ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Enak ya? Wis njaluk ya. Wis minta suyapno air, minta roti. Tapi masih suruh nanti wis gak usah takut, gawe yo. Engko kekno aku dhisik yo. Kalau saudara-saudara gimana? Enakmu. Wis njaluk. Njaluk disiapno. Ngongkon gaekno dhisik. Pasti seperti itu. Itulah manusia. Dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan tahu hati janda ini. Dia memiliki kasih. Dia mau lihat bagaimana si janda ini. Selama dia percaya kepada Tuhan, apa dia tetap percaya kalau saat kekurangannya itu mau apa yang ada padanya cuma sedikit itu diberikan kepada Elia. Karena Elia ini pasti orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan hidupnya kepadanya. Dan apa yang dilakukan si janda ini? Dalam ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Akhirnya dia mengerjakan. Dia buat dulu roti untuk Elia. Kemudian sisanya dia buat untuk dia dan anaknya. Dia melakukan. Karena dia melekat sama Tuhan. Dia mendengar seruan. Janda ini mendengar suara Tuhan. Dia percaya kalau itu Tuhan yang perintahkan dia. Karena apa? Karena dia melekat sama Tuhan. Dia seperti hati, seperti kayak hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini cuma pakai tanda aja sudah ngerti. Tapi kalau kita percaya, tapi enggak pernah firman Tuhan ini dibaca, direnungkan, kita akan enggak peka. Kalau Tuhan ngomong, enggak pernah dengar. Karena kita enggak pernah tahu firman Tuhan. Kita enggak pernah dekat sama Tuhan, melekat apalagi. Melekatlah kepada Tuhan. Supaya kita tahu, kita dengar, kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau kita disuruh ke sana, kita ngerti, kita akan ke sana. Karena kita akan mengikuti suara Roh Kudus itu. Kemana Roh Kudus bawa kita. Tapi kalau kita gak melekat sama Tuhan, walaupun Roh Kudus wis bengok-bengok, kita gak pernah dengar. Nggak peka, nggak punya kepekaan. Tapi janda ini peka. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia mengerjakannya sekalipun dia
nggak makan. Anggap aja nggak makan ya, cuman mungkin di mulut aja. Di sini nggak ada apa-apanya. Mulut aja ngerasakno mungkin. Tapi dia percaya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Dan apa? Setelah janda itu mempraktekkan apa yang disuruh Tuhan, dia tidak ragu-ragu, dia tidak khawatir. Kalau ini tak kasih no Elia aku mesti mati. Enggak. Dia tahu kalau yang suruh itu Tuhan, Tuhan pasti membela. Tuhan pasti enggak membiarkan. Tuhan enggak mau berhutang. Kemudian apa yang nomor 17, ayat 17. Sesudah 16 ya, tadi 15 sekarang 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Itu yang didapat oleh Elia. Saat dia mau saat dia hidupnya melekat sama Tuhan, dan dia percayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu yang memelihara. Dan dia percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Dan dia mempraktekkan firman-Nya untuk disuruh memberi makan Elia. Dia beri dengan apa yang cuman sak kepel iku mau. Dan apa yang didapat dari semua yang dipraktekkan firman itu dalam hidupnya. Minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Dan tepung itu juga. Bahkan dia bisa membayar hutang-hutangnya melalui minyak yang disediakan Tuhan itu. Dia jual sebagian untuk membayar hutangnya, sebagian untuk dia pakai. Pasti dipakai usaha ya, nggak mungkin ya. Pasti pakai usaha, bikin roti. Itu pikiran saya sih ya. Mungkin saya kalau diberkati, wah saya dalam keadaan kekurangan seperti janda ini. Saya juga janda. Saya juga saya mungkin bayar semua hutang-hutang saya. Dan saya pasti buka usaha makanan. Tapi intinya di sini apa? Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam merenungkan firman ini. Kita harus mulai ada dalam hati ini, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, kita ini di akhir zaman. Kita sudah mulai mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan di kitab Wahyu. Jangan lagi santai. Jangan lagi mengikuti keinginan hatimu, mengikuti keinginan daging. Punya uang sedikit, jajan, jalan-jalan. Pertanggungjawabkan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Bukan karena kita pelit, tapi kita harus mempertanggungjawabkan yang terpenting buat kebutuhan kita. Dan kita bisa menolong orang dengan kelebihan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memberkati kita berlimpah bukan untuk dinikmati kita sendiri, dinikmati anak-anak, keluarga kita, enggak. Tuhan mau kalau engkau berlimpah-limpah, engkau berkati orang luar. Karena bagian itu milik orang luar. Orang yang butuh untuk ditolong. Jangan biarkan hidup kita itu tergantung dengan apa yang ada, dengan apa yang kelihatan. Tapi mari belajarnya, belajarlah untuk percaya kepada yang tidak terlihat, yaitu Allah kita. Janji-janjinya itu enggak kelihatan, tapi digenapi.
Bagi setiap kita yang percaya dan yang mengandalkan Dia. Seperti janda Sarfat ini. Dia percaya, dia berserah. Sehingga apa? Dia tidak lagi kekurangan, dia tidak lagi punya tepung sekepal. Tapi buli-bulinya penuh dengan minyak, tepungnya pasti penuh. Itu berkat yang dari Tuhan. Karena apa-apa yang menjadi bagian kita sudah mengerjakannya. Yang menjadi bagian Tuhan, itu Tuhan yang mengerjakan. Yaitu memberikan berkat yang berlimpah untuk janda ini. Ini bukan hanya bagi untuk janda ya, untuk setiap anak-anaknya. Mungkin yang dalam kekurangan, mungkin yang dalam kelimpahan. Tuhan mengajar untuk apa? Berbagi. Berbagi kasih, berbagi berkat, berbagi perhatian. Agar orang-orang yang butuh perhatian, orang-orang yang butuh kita untuk diperhatikan, itu mendapatkan kasih Tuhan. Kita mendapatkan kasih Tuhan yang berlimpah. Itu salurkan ke orang lain. Sehingga mereka yang merasa dia sendiri, dia merasa dia gak ada yang ngereken, gak ada yang peduli. Tapi saat kita datang, kita ikut mendengar keluhan-keluhannya, kita doakan. Dia merasa bahwa memang benar Tuhan itu ada, Tuhan itu mengasihi. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Saat kita melakukan untuk orang lain karena kasih. Kuasa itu bekerja. Tuhan membuat janda ini menjadi memiliki berlebih-lebih. Begitu juga dengan kita. Kalau ini karena ini iman janda itu ya. Juga imannya Elia. Elia itu kalau dia hidupnya enggak percaya sebenarnya pada Tuhan. Loh Tuhan, kok aku mau kongkon njaluk nang janda sing wis ro gak duwe apa-apa, aku mosok njaluk rono. Kayak saya, disuruh saya minta orang yang mungkin yang lebih dari di bawah saya, mungkin itu pemulung atau apa. Tuhan mau memberkati pemulung itu. Tapi saya disuruh, apa gak ada tanda tanya saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan sing bener Tuhan. Mosok aku dikongkon njaluk wong iki sing mulung iki. Wis gak duwe apa-apa tak jaluk terus ya apa? Enggak. Tuhan cuman mau nurut ngikuti apa yang Tuhan mau. Seperti itulah kita seharusnya menjadi anak-anak Tuhan. Kita jangan pernah menyepelekan orang kecil, orang yang enggak mampu, apalagi orang-orang yang di jalan yang minta memulung. Jangan pernah merasa aduh jijik apa, enggak. Mereka butuh kita. Agar mereka juga mau mengenal Tuhan, agar mereka juga diberkati Tuhan. Hidup kita itu hidup karena iman, saudara. Apa di sini ada hidup yang gak perlu iman? Mungkin di luar ya banyak ya. Di sini saya percaya. Karena di tempat ini hanya firman Tuhan, makanan yang sehat yang diberikan di tempat ini. Bukan makanan yang membuat kita mabuk. Tapi makanan yang sehat. Makanan sehat belum tentu enak. Makanan sehat kadang ada sepetnya, ada enggak enaknya.
Tapi itu yang membuat tubuh rohani kita itu menjadi sehat. Kalau kita disuruh diberi makanan sehat, terus yang enak-enak kayak empal, bayang norek, luwe soalnya susu, enak ya, nasi apa itu sing godhong itu, empal sambel itu enak kan, ajan luwe, itulah. Biarlah makanan itu walaupun anyep, kalau itu sehat, makan aja. Kalau orang sehat, Tuhan akan pakai kehidupannya. Untuk apa? Ya untuk kita itu, buat orang-orang yang sakit ini loh, melalui hidup kita, mereka bisa sembuh. Kita enggak mencari orang-orang yang sudah pinter-pinter, orang-orang yang sudah benar-benar, tapi kita mencari orang-orang yang sakit rohaninya, sakit jasmaninya, sakit jiwanya pun itu perlu kita. Karena kita ini dipakai Tuhan, diberi kuasa seperti Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan segala sakit penyakit, kuasa-kuasa gelap. Kita tuh diberi kuasa. Makanya kita harus memiliki belas kasihan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Supaya apa yang dirindukan Tuhan, apa yang dirindukan Roh Kudus, yaitu jiwa-jiwa untuk banyak diselamatkan. Karena Tuhan tahu kalau orang enggak diselamatkan, dia hidupnya akan mengalami api kekal. Tuhan enggak mau. Tuhan mengasihi semua manusia, bukan hanya orang Kristen, tapi semua orang. Bagaimana orang bisa diselamatkan? Kalau orang-orang sudah dipilih, diselamatkan ini, diam saja. Seperti kita, aku sakno kon, ambek Pak Bayu, umpama ya sakno. Tapi saya enggak bertindak. Saya diam aja. Mek sakno. Apakah ada perubahan Pak Bayu? Enggak. Tetap. Tapi kalau saya melihat, saya ada belas kasihan sama Pak Bayu. Sakno Pak Bayu, aku mau layani deh. Kita datangi, nggak tahu ngomong apa. Roh Kudus nanti yang bimbing. Jangan takut untuk melayani. Mungkin awal kita bingung apa yang diomong, tapi setelah itu saat kita melangkah, mendatangi, Roh Kudus bekerja. Bukan lagi kita, tapi Roh Kudus itu yang memakai hidup kita untuk melayani. Kalau kita bertindak seperti janda ini, dia bertindak untuk membuatkan roti untuk Elia. Kalau dia enggak bertindak, dia diam saja, dia cuman anakku kok ya apa gak mangan lah. Apa dia akan mengalami berkat dari Tuhan? No, enggak. Apa dia mengalami perubahan? Enggak, saya percaya. Janda ini pasti lebih lagi di dalam mengikut Tuhan. Lebih lagi dalam percayanya kepada Tuhan. Karena sudah dinyatakan dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita. Biarlah hidup kita ini hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita menghadapi masalah, kita sudah siap sedia. Makanya Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Kalau berjaga-jaga itu kan siap siaga. Bukan berjaga-jaga ngeleset, ketiduran, ada maling nggak tahu. Ada pencuri nggak tahu. Karena Tuhan datang itu seperti pencuri. Tiba-tiba outset kamu belum berjaga-jaga, kamu nggak memiliki apa-apa.
Tapi kalau kita berjaga-jaga seperti gadis yang bijaksana itu, dia berjaga-jaga membawa api dan minyak supaya minyak ini, api ini enggak padam. Begitu juga dengan kita. Berjaga-jagalah, selalu berhubungan dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan setiap waktu, enggak cuma sehari sekali pagi tok 15 menit, enggak. Karena 15 menit Tuhan belum apa-apa, kamu wis ilang, loh nang ndi iki mau. Aku sik tas ngene kok wis gak ono arek iki. Komitmen sama Tuhan. Aku mau Tuhan, lebih lagi sama Tuhan. Tuhan gak nuntut langsung saat itu juga, enggak. Tuhan tahu kita butuh waktu, kita butuh proses. Orang yang diproses mau sama Tuhan akan menghasilkan permata. Kalau kita mau diproses sama Tuhan, proses itu enggak gampang loh ya. Prosesnya Tuhan enggak cuma sekedar anak-anak enggak nurut, suami gak bisa diomongi, enggak sekedar itu saudara. Kalau kita dihadapkan dengan sakit penyakit yang mematikan, atau kita dihadapkan seperti janda ini, apakah iman kita masih teguh? Apakah kita tetap masih memandang Tuhan, percaya sama Tuhan? Atau kita sudah mulai kecewa sama Tuhan? Atau kita sudah mulai putus asa karena keadaan? Jangan pernah berputus asa. Oleh karena itu mari kita mulai jalin hubungan dengan Tuhan. Jangan malas merenungkan firman Tuhan. Minta pengertian untuk Tuhan, untuk mengerti kehendaknya. Supaya kita itu selalu berjalan di jalurnya Tuhan gitu loh. Enggak jalan karepe dhewe, noleh kiri, asik menggok. Tapi kita apapun yang terjadi, musim kehidupan kita apapun, kita tetap terus berjalan sama Tuhan. Karena Tuhan itu terus bekerja. Di akhir zaman ini, iblis, kuasa gelap, lebih lagi bekerjanya, lebih otentik lagi, lebih onten. Terus, dia tahu karena waktunya enggak lama. Kalau dia enggak bekerja untuk menghasut anak-anak Tuhan, dia rugi. Karena dia mau membawa semua anak-anak Tuhan ini di bawahnya. Karena iblis sudah dendam, kesumat sama Tuhan Yesus. Karena gara-gara dia mati di kayu salib, dia kalah. Hanya menyebut nama Tuhan Yesus, dia sudah kalah, dia lari. Dia sakit hati setengah mati, dendamnya setengah mati. Makanya kita ini yang jadi sasaran mereka. Bagaimana dia bisa membalas? Kalau gak melalui kita ini loh, anak-anak yang disayangi, sampai ditebus, mati salib. Cuman untuk kita. Supaya kita tuh gak masuk ikut iblis. Iblis tuh tahu kalau waktunya gak lama lagi, dia akan menyeret semua kalau bisa. Tapi oleh karena itu, kita yang sudah diberi kuasa sama Tuhan, kita yang diselamatkan, miliki hati mengasihi, agar kita juga bisa membawa jiwa-jiwa itu. Tuhan cuma mau memingini hati kita untuk percaya sama Dia. Oleh karena itu saudaraku, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Selidikilah dirimu.
Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ujilah. Apakah kamu benar-benar memiliki iman yang tegak di dalam Tuhan? Sehingga kalau mungkin masalah penderitaan apapun itu terjadi, kita tetap teguh dalam iman kita, tetap tegak. Kalau engkau tidak menguji, kalau engkau tidak diuji, kita tidak akan pernah tahu sekuat apa iman kita. Oleh karena itu kalau kita menghadapi masalah, mungkin kita menghadapi apapun ya, itu jangan marah. Jangan terus, Tuhan aku kok gini terus. Belajarlah untuk mengucap syukur. Percaya sepenuhnya kepadanya, sehingga kita bisa berserah. Saat kita percaya sepenuhnya dan kita mentaati, taat untuk merenungkan firman-Nya, untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita terus belajar. Karena kita ini butuh diajar Tuhan, butuh dididik Tuhan. Supaya kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa mengenal pribadi Tuhan, kita akan tidak pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita selalu cuek dengan firman Tuhan, hidup kita ya biasa aja, tidak ada mengalami yang spektakuler, ndak akan pernah gitu. Selalu nanti, aduh, aku gak duwe, aduh, aku lo yopo siraku ngeluh terus, aduh, dudu. Iya kan? Belajar untuk menerima prosesnya Tuhan dengan senang hati, dengan ucapan syukur. Kita nggak akan pernah diproses lama-lama. Kalau kita mau taat, mau menikmati proses itu dengan sukacita, nggak mungkin lama. Tapi kalau kita berontak, ya seperti kekang. Kalau berontak, dia malah jirit lehernya. Makanya dia harus ngikuti supaya nggak sakit kejiret. Dia nurut gitu loh. Saudara, janganlah kita takut. Di Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Asal kita terus melekat kepadanya. Tapi kalau kita sudah mulai nggak percaya, ya apa yang direncanakan Tuhan itu pasti gagal, nggak mungkin terjadi. Karena kita sudah apa? Kita sudah nggak percaya lagi gitu loh. Akan kuasa Tuhan. Dan ayat yang kelima inilah kita perlu mengalami secara pribadi sama Tuhan. Kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita perlu mengalami mujizat Tuhan itu. Karena apa? Di sini dikatakan di ayat yang kelima, hanya dari kata saja aku mendengar tentang engkau. Jangan kita itu hanya mendengar kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dari orang lain. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Karena dia mengalami sendiri. Ayub ini mengalami mujizatnya Tuhan. Dipulihkan semuanya, dipulihkan anak-anaknya, dipulihkan harta bendanya. Begitu juga dengan kita. Janganlah kita hanya mendengar orang lain diberkati, orang lain disembuhkan, orang lain dipulihkan, orang lain menerima mujizat. Kita cuma cerita orang lain, kita nggak pernah mengalami. Apa kamu nggak iri? Kalau aku iri, Tuhan, kalau mereka bisa, aku pasti bisa Tuhan. Pasti kita akan mencari. 1 Korintus
Biarlah kita semua ini boleh mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Agar kita bisa juga bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan yang diberikan kepada kita. Biar melalui kehidupan kita nama Tuhan itu dimuliakan. Dan yang terakhir, Tuhan itu seperti tiang api, tiang awan dan tiang api. Oleh karena itu jangan takut, jangan khawatir. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah seperti Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka di Keluaran 13 ayat yang ke-21. Pak Hendra, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi kenapa kita mesti takut? Bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, tapi Tuhan tetap mengasihi karena Tuhan sudah pilih bangsa itu. Makanya Tuhan bertanggung jawab dengan janjinya. Makanya Tuhan tetap menyertainya. Waktu berjalan di padang gurun, kalau siang kan panas ya, enggak tahu ya, saya enggak pernah mengalami ke sana ya. Tapi saya percaya, kalau bayangin padang gurun pasti gak ada tanduran. Tetapi Tuhan sanggup memeliharanya. Bahkan jangan sampai kepanasan bangsa Israel itu dinaungi dengan awan, itu mendung. Supaya enggak kepanasan, supaya dia tetap berjalan walaupun itu panas, walaupun itu kering. Oleh karena itu kita juga gitu, sekalipun kita dalam kekeringan, dalam keadaan apapun, Tuhan itu menyertai seperti bangsa Israel ini loh. Bukan karena bangsa Israel baik, bukan karena bangsa Israel itu manut, itu kasih Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita itu disertai siang dan malam. Malam diberikan api karena di padang gurun itu pasti dingin, nggak ada yang nampung kayak angin. Kalau di sini kan banyak gedung-gedung tinggi, jadi angin itu nggak langsung nerpa kita. Itu sudah di padang, nggak ada gedung, apalagi tanaman-tanaman nggak ada. Pasti angin tuh. Tapi Tuhan apa? Dengan api, tiang api. Supaya apa? Supaya mereka ini tetap anget. Walaupun cuma tidur di tenda. Tapi dia terlindung. Tiang api ini menggambarkan apa? Kita akan dilindungi dari segala rencana-rencana iblis. Tuhan yang akan melindungi kita. Itulah penyertaan Tuhan siang dan malam. Tidak pernah berhenti menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Karena Tuhan tidak mengizinkan selai rambutmu jatuh tanpa seizinnya. Apalagi kita yang berharga di mata Tuhan. Kita lebih berharga dari rambut. Tuhan pasti melindungi kita. Tapi ingat, Tuhan juga izinkan kita menghadapi penderitaan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, menjamin hidup kita. Maka itu tetap setia, tetap taat sama Tuhan. Tetap iman itu jaga. Jaga, jangan sampai apimu itu padam. Kalau mengecil itu lumrah. Karena manusia ini dikelilingi hal-hal duniawi. Ada males, capek. Tapi jangan sampai api rohmu itu padam. Tetap menyala, tetap menyala. Dalam kondisi apapun, biar api itu tetap menyala. Nanti Tuhan akan menjadikan api itu terus hangat, semakin panas. Tapi kalau engkau biarkan api itu padam, engkau akan menjadi dingin, mati.
Dan kalau sudah seperti itu, tidak ada pengharapan lagi. Tapi kalau api itu tetap nyala, kau tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini terus membawa kita untuk semakin hari semakin taat dan setia, terus bertumbuh di dalam Engkau, dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mano Mbak Nita itu ya, batu. Maria gak ono soalnya. Tiang doa, tiang api, tiang apa bisa loh. Tak khawatir, ya sih, terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Haleluya, yes Lord. Hadirat-Mu yang berkuasa, amin, menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan terik-teriknya siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Dia menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Jangan khawatir, jangan takut akan apapun yang engkau hadapi. Mungkin kalian ada di dalam tengah-tengah padang gurun, tapi percayalah, Tuhan menyediakan semuanya. Seperti bangsa Israel, Dia menyediakan minum, Dia membuat air yang keluar dari padang gurun itu. Dia sanggup memerintahkan burung-burung. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi pergumulan kita itu sendirian. Tuhan tahu kita semua, Tuhan tahu kalian, Tuhan tahu. Percayalah, imanmu, rohmu itu biarlah menyala-nyala apimu itu. Biarlah api itu tetap ada di dalam kehidupanmu, membawa engkau semakin ada di dalam Tuhan. Oh Yesus, curahkanlah Roh-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah setiap kami boleh menerima firman itu dan mempraktekkan dalam hidupnya Tuhan. Engkau Allah saja Tuhan yang berkehendak. Engkau bawa setiap anak-Mu, umat-Mu di tempat ini Tuhan, semakin hari semakin melekat kepadamu, seperti perlindungan
Kudus-Mu yang bekerja bagi anak-anak-Mu Tuhan. Percaya Tuhan bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Bahwa janji firman-Mu Tuhan genapi dalam setiap hidup anak-anak-Mu yang percaya dan yang berserah kepada-Mu Tuhan. Seperti janda Sarfat, Tuhan, saat janda itu mengikuti apa yang Tuhan mau, saat dia memberikan bagian Tuhan yang harusnya dipakai sendiri, tapi dia berikan untuk hamba-Mu. Dan saat janda itu melakukan Tuhan, berkat-Mu Kau nyatakan, dia berlimpah-limpah. Dan kami percaya begitu juga dengan kami. Saat kami melangkah melakukan firman-Mu, berkat-Mu tuh tidak ada yang sanggup menahannya Tuhan. Oh, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati berlimpah, yang mengalami masalah dibuka jalan keluar. Yes Tuhan, kami percaya firman-Mu ini hidup di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu bekerja, bergerak Tuhan, membawa setiap kami untuk menggenapi setiap firman-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kau meteraikan firman-Mu ini Tuhan, dan berkaryalah terus di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Karena kami milik-Mu, Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan siang ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu menikmati firman ya. Iya, menikmati firman ya. Keluaran 13 ayat 21 Pak Endro. Keluaran 13 ayat 41. Ayat 21, sorry. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari di dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api. Bapak Ibu tahu kata tiang enggak? Tiang, pernah lihat tiang enggak Bapak Ibu? Tiang itu bukan manusia ya. Tiang, pernah lihat ya? Tiang itu pilar. Kalau Bapak Ibu ke mall, kadang-kadang ada pilar ya toh. Nah, pilar itu menghubungkan mana dengan mana sih Bapak Ibu? Pilar itu awalnya di mana pilar itu? Di bawah. Ujungnya di mana? Di atas. Bapak Ibu, saya bersyukur Tuhan mencatat ayat tadi. Betul ya? Bapak Ibu, bangsa Israel itu di sampingnya itu dalam bahasa Inggris itu pilar, ya. Pilar, tiang. Artinya apa Bapak Ibu? Dari sorga sampai ke bumi. Bangsa Israel berjalan disertai tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu harus percaya bahwa Bapak Ibu adalah Israel rohani. Tuhan Yesus dekat dengan engkau. Bapak Ibu berpikir, wah Tuhan aku sendirian. Jangan takut. Karena sorga dan bumi. Karena sorga dan rumah tanggamu. Karena sorga dengan keluargamu, dengan usahamu, itu ada hubungannya. Ayo kita sama-sama percaya firman Tuhan hari ini, bahwa sorga selalu dekat dengan kita. Ayo saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya nggak tahu betapa besar tiang awan dan tiang api itu, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, setiap hari bangsa Israel melihat hal itu. Setiap hari Bapak Ibu akan melihat mujizat.
beberapa bulan lalu saya menunjukkan sebuah video ke Pastor Gary. Bapak Ibu, saya cerita gini, Pastor Gary inget gak? Ini ada ibu-ibu di TikTok bersaksi. Saya bilang, ini inget gak nih? Tirai sama kasurnya tipenya. Ini apa bukan di rumah sakit yang biasa kita layani gitu loh. Saya bilang gitu sama Pastor Gary. Karena ya seperti itu warna motifnya ya. Motif kordennya sama kasurnya. Tahu gak Bapak Ibu? Ibu itu bersaksi. Dia bersaksi sakit kanker otak. Terus dia bercerita, dia bersaksi. Dia didoakan sama tim doa rumah sakit. Tahu gak Bapak Ibu? Kanker otaknya lenyap. Saya bilang ke Pastor Gary, saya ada videonya di handphone saya. Tapi sekarang handphone saya dipakai orang lain dan sudah saya riset, saya lupa itu saat saya sharing ya. Saya percaya itu doa-doa Bapak Ibu semuanya itu loh yang membuat mujizat. Kalau kemarin saya sharing juga seorang anak yang sudah mati, didoakan terus tiba-tiba batuk, hidup lagi itu karena doa Bapak Ibu semuanya. Yang tuli juga kemarin kan sudah di-sharingkan, bisa mendengar, itu karena doa Bapak Ibu semuanya. Setiap hari jika doanya disatukan, mujizatnya bisa begitu dahsyat. Saya percaya Bapak Ibu setiap hari melihat tuntunan Tuhan. Bapak Ibu selalu terhubung dengan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Sangat menyegarkan ya Bapak. Kami bersyukur bahwa sorga dan rumah tangga kami, sorga dan keluarga kecil kami, sorga dan pekerjaan, bisnis, usaha, studi kami selalu terhubung. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu nyata Tuhan. Jaga mulut kami tidak bersungut-sungut, jaga mulut kami tidak komplain, tidak mengeluh. Tetapi kami biarlah mata kami melihat tiang awan dan tiang api selalu ada di dalam kehidupan kami sehari-hari dalam bentuk apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam ketika kami akan diserang. Engkau tidak tinggal diam ketika kami kelaparan. Karena Engkau selalu berjalan bersama kami. Pulanglah dengan sukacita Kristus. Pulanglah dengan kepenuhan Roh Kudus. Pulanglah dengan mujizat yang ada di dalam tangan-Mu. Pulanglah dengan berkat kekenyangan akan firman Tuhan. Dan lihatlah Tuhan sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di depan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih kayak pulang dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan pulang dulu ya.